Mungkin Anda sedikit mengernyitkan dahi begitu mendengar kata Warmon. Ya, Warmon memang terdengar asing bagi kebanyakan orang. Namun di Kabupaten Bulungan, khususnya yang menetap di kota Tanjung Selor maupun Tanjung Palas, Warmon merupakan legenda sekaligus kebanggaan masa silam yang pernah dimiliki oleh daerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Satanarus ataupun ahli pewaris daripada Kesultanan Maulana Muhammad Jalaluddin, Sultan terakhir daripada Kesultanan Bulungan, yaitu Istimewa Bulungan tepatnya pada tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah, nama kami yaitu Raja Muda Haji Dataran Datuk Nisan Maulana Muhammad Jalaluddin. Alhamdulillah, mengenai kapal Warmon kami telah menelusuri. Pada tahun 99 kami ke Belanda tentunya, yaitu kami turun di Amsterdam pertama. Setelah Amsterdam kami ke Den Haag, kota raja. Maka ke kota raja kami di sana disambut dengan cara baik sekali daripada kerajaan Belanda, dan kami dikawal oleh polisi-polisi kerajaan daripada Belanda tentunya. Nah, alhamdulillah setelah itu kami diajak bertemu yaitu dengan pangeran-pangeran Highness namanya kalau di sana di Belanda. Setelah itu kami dijelaskan mengenai kerajaan ataupun Kesultanan Bulungan, di mana Kesultanan Bulungan pada eranya itu sejajar dengan kerajaan Belanda dan Inggris. Nah, di sini saya sangat kaget sekali, di mana kesultanan kita sangat besar sekali ya, sangat besar sekali dan terkenal dengan kekayaannya. Makanya sejajar dengan kerajaan Belanda dan juga kerajaan Inggris tentunya. Nah, untuk melengkapi apa penelusuran kami tentang kapal Warmon ini, di mana kami langsung diajak ke Rotterdam. Rotterdam di sanalah galangan kapal-kapal untuk di Belanda sana, yaitu siapapun ingin membeli kapal langsung ke Rotterdam. Maka di Rotterdamlah kami mendapat data-data yang konkret tentang kapal yang dibeli oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin pada tahun 28 sebelum kita merdeka. Dan juga pada era itu beliau masih sebelum dinobatkan sebagai sultan, tetapi beliau sudah jadi sultan pada tahun 28 dan penobatannya pada tahun 31 yang dihadiri oleh raja-raja Belanda pada saat itu maupun konterior Belanda yang mewakili Ratu Wilhelmina. Alhamdulillah, maka di sanalah kami menelusuri kapal Warmon tersebut. Kapal Warmon tersebut dibeli oleh Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, ayahanda kami, sebesar 1 juta holden. 1 juta holden itu pada tahun segitu sudah luar biasa nilai uang itu ya. Jadi sehingga kami juga diperlihatkan galangan kapal tersebut. Dan kami bertemu langsung kepada yang pembuat kapal, bukan lagi kakeknya tetapi kepada anak beliau yang penerus dari pembuat kapal tersebut. Maka di sanalah kami dikasih data-data tentang kapal Warmon tersebut. Nah, jadi sehingga kami sangat bangga sekali karena dijelaskan tentang kapal Warmon ini adalah yang tidak semua orang bisa memiliki kapal Warmon tersebut. Karena kapal Warmon ini terbuat dari monel, jadi anti karat. Sekiranya pun tenggelam dan sebagainya, dia tidak akan penuh dengan karat karena anti karat tadi terbuat dari monel ya. Kalau kita mengatakannya juga, mungkin sekarang ini orang mengatakan itu adalah emas putih ya, tetapi kami lebih mengatakannya yaitu dari monel, karena kalau kita sebutkan emas putih, orang nanti berlomba-lomba untuk mencari daripada bangkai kapal tersebut. Nah, adapun kapal tersebut dibawa ke Bulungan pada tahun pas Sultan kenaikan tahta di tahun 31. Nah, setelah 31 itu tahun 30 sudah hadir kapal itu di Bulungan. Ya, di Bulungan, maka diresmikanlah oleh Sultan dengan sesuai dengan patuh penobatan beliau di tahun 31. Kalau di sistem raja bukan dinobat tetapi pentabalan Sultan, itu yang populer dipakai untuk raja-raja ataupun kesultanan di negara kita di Asia Tengah ini, betul. Nah, karena Belanda, apa sebabnya demikian? Karena kita di Bulungan tidak dijajah oleh Belanda. Maka karena informasi yang kami dapat bahwa 2 saja negara di Asia Tenggara tidak dijajah oleh Belanda, antara lain 1 Bulungan, 2 yaitu dari Thailand. Nah, Thailand juga tidak demikian, tidak dijajah, cuma
pada saat itu kita adalah bilateral hanya hubungan bisnis semata. Di mana pada Belanda untuk membuka ladang minyak kita di Kota Tarakan dan Pulau Bunyu dengan Kesultanan, di mana Sultan mendapat hasil daripada itu untuk melangsungi membiayai kesultanannya, sehingga Kesultanan Bulungan itu terkenal dengan kekayaannya. Nah, sedangkan Belanda yaitu mengirimkan ahli-ahli perkebunan karetnya kepada Sultan Bulungan. Jadi ada barter sifatnya seperti itu. Jadi sehingga kejayaan Sultan Bulungan itu dengan karetnya yang sekian, kebun karet yang luas, karena Sultan dulu sebelum menjabat jadi Sultan, setelah beliau menjadi Sultan itu maka beliau lepas dari mandor, dan dulunya juga mandor karet, perkebunan karet. Setelah itu beliau juga sebelum menjadi Sultan menjadi Perdana Menteri. Nah, inilah sejarah daripada kapal Warmon itu. Begitu Sultan naik, maka untuk apa katanya, untuk Sultan berlayar dari Bulungan ke Tarakan, dari Bulungan ke Nunukan, dan juga dulu untuk menelusuri daerah-daerah wilayahnya sampai ke Tawau kapal Warmon ini. Karena Warmon ini dulu dibawa oleh kapal Bulungan Nederland. Ya, kapal Bulungan Nederland itu sangat luas sekali dan sangat besar sekali. Dan kapal tersebutlah yang dipakai Sultan untuk berlayar ke Eropa. Nah, maka daripada itu, ini bukti sejarah yang nyata yang dapat kita, dan juga kami telah mendapatkan dokumen-dokumennya tentang kapal tersebut. Sehingga peluncuran kapal itu dari galangannya pun juga sudah sangat dapat kita foto-foto dan tentang kapal Warmon tersebut. Nah, untuk itulah merupakan suatu kebanggaan kita, dan kapal Warmon tersebut pada tahun 42 sebelum kita merdeka juga, di mana pada saat Jepang masuk ingin menguasai ladang minyak kita di Pulau Tarakan dan Bunyu, maka sampai ke Bulungan juga mereka Jepang itu untuk berperang melawan bukan melawan kita tetapi melawan Belanda, ingin mengusir Belanda. Tetapi dengan begitu juga Belanda juga tidak tinggal diam karena mana Sultan diungsikan pada saat itu, langsung diungsikan ke sungai Batang sini, dekat Muara, dia amankan di sana. Maka dengan itu alhamdulillah pada era itu juga di mana Amerika menjatuhkan bom atomnya di Hiroshima dan Nagasaki, maka daripada situlah Jepang angkat kaki dari Bulungan ini karena merupakan kekalahan. Maka daripada itu dilanjutkan oleh kerajaan Belanda hingga pada tahun kita merdeka, di mana kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1949. Karena tanggal 17 Agustus 45 tidak merata yang Indonesia merdeka. Baru itu Pulau Jawa dan Sumatera yang merdeka. Maka disusul pada saat itu di mana setiap negara kita masih berbentuk kerajaan di luar daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Di mana kita dulu ada Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, ya, Yong Sumatera, Yong Borneo. Maka dengan itu Sultan sampai dikasih hadiah oleh Ratu Wilhelmina pangkat Letnan Kolonel agar beliau tidak memerdekakan Kabupaten Bulungan, tetap berkoordinasi dengan Belanda, bekerja sama dengan Belanda. Tetapi begitu diterima juga sama Yang Mulia Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, diterima pangkat tersebut sebagai ucapan terima kasih juga. Tetapi apa jawaban beliau Sultan, walau bagaimanapun juga kami, rakyat kami juga ingin merdeka, apapun yang akan terjadi tapi kami ingin tetap merdeka. Maka dengan itu disusunlah maka untuk politik Sultan, maka dengan pangkat Letnan Kolonel ini tadilah merupakan suatu modal beliau untuk memerdekakan Kabupaten Bulungan, merintiskan yang berubah. Walau bagaimanapun kami tetap berdiri di belakang Republik Indonesia 100%, kata Sultan demikian. Nah, ini sangat merupakan sekali sejarah yang sangat tidak kita lupakan, di mana perintis kemerdekaan kita adalah Sultan sendiri bersama dengan Perdana Menterinya, adinda yang tidak lain adindanya Sultan, Perdana Menteri satu yaitu Datuk Bendahara Paduka Raja. Nah, sehingga dengan juga Dr. Sendok, ya, Dr. Sendok pada itu untuk mewakili Kesultanan Bulungan rapat baik di Balino, di Yogyakarta pada saat itu rapat untuk mengatur strategi untuk memerdekakan Bulungan. Maka daripada itu alhamdulillah tepat pada tanggal 17 Agustus 49
daerah kita Kabupaten Bulungan merdeka dan diundang kontero Belanda untuk menurunkan bersama-sama turun bendera Belanda, maka bendera Republik Indonesia yaitu sangsaka merah putih mengganti bendera Belanda, sehingga kontero Belanda tersebut kontroliur ya namanya, yaitu pangkat beliau sampai menangis itu melihat menyaksikan kita merdeka di bawah kepimpinan Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin di Istana Sultan Kasimuddin, karena di situ ada alun-alunnya, maka disitulah diadakan dan setelah itu dibuatlah tugu peringatan, yaitu yang sampai saat ini masih ada, yang dinamakan Tugu Pluit untuk siar kita kemerdekaan. Nah, demikianlah sejarah daripada kapal Warmon itu, di mana begitu Jepang mengebom di Bulungan, tetapi bukan mengebom istana. Di samping istana yang dibom adalah berdekatan dengan rumah camat. Karena melihat tadi masyarakat lari dikirakan Belanda, maka turunlah bom itu, dibom oleh Jepang. Ternyata bom ini tidak mengenai Belanda, tetapi percikan daripada bom ini terkena ke lambung ke kapal Warmon. Jadi Warmon itu sampai subuh dia tetap mereng begini ya, mereng tapi tidak tenggelam langsung, maka diseret ke pinggir. Maka di pinggirlah Warmon itu sempat dikeluarkan apa-apa yang di dalamnya, termasuk servisnya, porsi dinner set dan lain sebagainya dikeluarkan, sehingga tenggelamlah kapal Warmon itu di depan istana di pinggir. Nah, disitulah riwayat kapal Warmon pada tahun 42 itu. Nah, jadi sehingga sampai sekarang ini pun juga sudah pernah 2 kali dicek keberadaan kapal Warmon tersebut. Ternyata masih utuh. Daripada baik China dan juga Korea telah menyelam dibawa oleh Pak Bupati kita R.A. Besing yang lalu yang wafat. Setelah itu dilanjut oleh Cina ya, yang lalunya itu adalah Cina dan juga Korea. Nah, setelah itu dilihat ternyata dalamnya kurang lebih 6-7 meter saja karena berada di pinggir, dan kapal tersebut masih utuh, katanya demikian. Nah, sayang pada saat itu Bapak Bupati kita R.A. Besing wafat, makanya tidak sempat beliau mengangkat kapal tersebut. Tetapi insya Allah dengan berdirinya istana ini nanti, replika daripada Istana Kesultanan Bulungan, maka ada rencana Pak Gubernur Bali untuk mengangkat kapal tersebut sebagai bukti sejarah yang ada di Kesultanan Bulungan. Demikian. Alhamdulillah, apapun yang kami sampaikan ini sesuai dengan perjalanan kami menjejaki daripada aset-aset daripada Kesultanan Bulungan tempo dulu. Ya, alhamdulillah kami pun juga disambut secara baik dan harmonis sekali dengan kerajaan Belanda. Keberadaannya yang terkadang dikait-kaitkan dengan suasana mistis memang cukup populer. Lebih dari puluhan tahun, tidak sedikit peminat sejarah di Kabupaten Bulungan ingin sekali menyibak misteri sejarah keberadaannya. Warmon sejatinya adalah sebuah kapal, namun bukan kapal perang, melainkan sebuah kapal pesiar milik Sultan Bulungan yang konon diberikan sebagai tanda persahabatan oleh Ratu Wilhelmina, kepala negara kerajaan Belanda di kala itu. Ratu Wilhelmina sendiri memang cukup populer. Di Museum Kesultanan Bulungan saja terdapat wajah Ratu Belanda tersebut di lempengan tehal, dekor berlapis kaca, gelas, dan piring-piring bernuansa Eropa. Kesultanan Bulungan pada masa lampaunya memang memiliki pengaruh dan kekayaan yang cukup melimpah. Salah satu bukti kekayaan Kesultanan Bulungan pada masa itu ditandai dengan sebuah kapal yang melegenda, yaitu kapal Warmon. Jadi kalau panjang kapal Warmon tersebut kurang lebih 100 meter. 100 meter itu kurang lebih 100 meter, sedangkan lebarnya itu 12 meter. 12 meter, sedangkan tinggi tiangnya itu menurut informasi yang ada di sana kurang lebih 30 meter.
Jadi ini kalau berlayar di laut luas juga bisa ternyata ya. Tetapi waktu saat itu dibawa oleh kapal Bulungan Nederland, dimasukkan di kapal Nederland, Bulungan Nederland untuk dibawa ke Bulungan ini. Maka dulu kalau Sultan berlayar mau ke Eropa, ke Belanda, maka dari Bulungan ke Tarakan naik kapal Warmond, disambut oleh kapal Bulungan Nederland. Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Besing, pemerintah Kabupaten Bulungan berencana mengapunkan kembali bangkai kapal itu dengan tujuan dijadikan objek wisata budaya. Namun sampai beliau meninggal di pertengahan masa jabatannya, hal itu belum terrealisasikan. Aura mistis menyelimuti legenda tentang kapal tersebut. Konon, Warmond tidak dapat diangkat ke permukaan karena kapal tersebut dipercayai ada penunggunya dan hanya dapat dilepaskan kembali oleh penunggunya dengan syarat-syarat tertentu. Terlepas dari silang pendapat mengenai sejarah maupun mitos yang berkembang tentangnya, Warmond tetaplah bagian dari kepingan sejarah Kesultanan Bulungan yang tetap hidup di hati orang-orang Bulungan, kerabat Kesultanan Bulungan hingga saat ini. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini barangkali yang sempat kami sampaikan. Untuk buktinya, bukti sejarahnya kami telah membawakan dokumen-dokumennya ada pada kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.